وداعيا إلى الله وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك في يوم نشورا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا وقرة أعيننا حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ta'lim subuh yang Allah muliakan, wabil khusus para orang tua pengurus Masjid Jamil Taqwa Bapak Haji Ahmad, Bapak Haji Asim, Haji Liman, dan juga para jajaran DKM Masjid Jamil Taqwa yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah kumpulnya kita di masjid yang mulia ini kelak di yaumil qiyamah Allah catat menjadi amal saleh yang dapat kita ambil nanti di hari kiamat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita patut memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab di hari yang ke-11 ini Allah masih memberikan kita hidayah dan taufiknya, sehingga di hari puasa yang ke-11 ini kita masih diberikan kesehatan iman Islam, dan juga harapan kita semua mudah-mudahan puasa yang telah kita lalui dan akan kita lalui oleh Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ke-11 merupakan hari pertama dari fase maghfirah, fase ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya fase kedua itu namanya sudah babak penyisihan. Babak penyisihan udah banyak yang gugur. Babak penyisihan udah banyak yang terbuang. Banyak yang tidak puasa dan banyak yang tidak tarawih. Wajar, namanya babak penyisihan. Lebih dari itu, maka kita patut bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita hidayah, taufik, kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan sampai seterusnya dan Ramadan berikutnya Allah tetap mempertemukan kita. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan ta'lim kita kitab Al-Mawa'idul Ushuriyah. Kemarin sampai cerita antara kakek dan beradik yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain. Kemarin itu hikayat kana akhwani majusiyan. Ada dua orang majusi. Orang majusi itu menyembah api. Ada kakak beradik. Kakaknya menyembah api 37 tahun, adiknya menyembah api 35 tahun. Api yang tadinya disembah setiap hari, dia berpikir, kalau ibarat kita miara monyet, itu kan monyet bisa dilatih. Kalau misalkan hitung-hitungan ekonomi, mendingan miara monyet ketimbang miara anak. Hitungannya kan begini, kalau kita punya monyet 3, dari kecil yang monyet kita urusin 3-3-nya, kita kasih makan ke monyet,
Kita kasih susu tuh monyet, kemudian tuh monyet udah gede, gedean dikit, sedang lucu-lucunya anak monyet. Tuh anak monyet yang 3 kalau misalkan kita bawa keliling kampung kan ngasihin duit, Pak. Kita bawa tuh monyet 3 keliling kampung. Monyet gampang disuruh, Pak. Kenapa? Dari kecil udah kita didik dan kita ajarin. Apa disuruhnya? Dikasih sepeda-pedaan, naik nyet, sepeda monyet naik sepeda, dia naik muter kayak orang. Dikasih topeng, jadi ondel-ondelnya dipakai topeng. Dikasih apalagi? Dikasih sendal yang tinggi-tinggian, dia bisa naik sendal yang tinggi monyet. Dikasih ember, kata yang punya monyet, yang dipiara monyet, dikasih ember, monyet ngeliling mintain duit receh ke orang. Akhirnya itu monyet yang 3 ngeliling mintain duit sama yang pada nonton. Kalau udah monyet bawa ember ngeliling mintain duit, biar kata itu duitan cuman gopean, cuman 1000-an. Kalau 1 kali dia mangkal dapat 25.000, kalau 10 kali mangkal udah dapat 250.000 kurang lebih. Berarti kalau begitu mendingan ngurusin monyet ketimbang ngurusin anak. Kalau dipikir halus-halus, tetapi kalau dipikir matang-matang, monyet bisa kita suruh naik sepeda, dia naik sepeda. Suruh naik sendal yang tinggi, dia naik. Suruh bawa ember, dia mau mintain duit. Tapi monyet tidak bisa mendoakan kita yang udah ngurusin tuh monyet. Beda sama anak. Anak biar kata dia bandel, biar kata dia kagak pernah mikir kita lagi. Tapi kalau misalkan suatu saat Allah berikan hidayah, itu anak bisa ngedoain kita. Nah, ini kakak beradik ini menyembah api. Karena api tadi udah disembah dari mulai dia kecil sampai 30-70 tahun, akhirnya mau nyoba-nyoba bagaimana ini kira-kira kalau misalkan api ini kita pegang ngebakar kita, apa menyelamatkan kita? Kalau menyelamatkan kita, kita berhenti nih nyembah api. Akhirnya dipegang, ya api tetap aja panas. Kata dia, sialan, 37 tahun saya nyembah api ternyata masih panas aja. Kalau begini mah kita salah mencari Tuhan. Yuk kita nyari Tuhan. Akhirnya ini kakak beradik nyari Tuhan kemarin. Nah, sampai nyari Tuhan, datanglah ke Syekh Malik bin Dinar. Kalau sekarang seorang sosok ulama, seorang sosok kiai yang punya karismatik lah, Malik bin Dinar. Fa'atayahu, maka datang itu akhwani, fawajadahu, maka nemu itu akhwani, wa huwa halna itu Malik bin Dinar fi sawadil Basrah, tetap ada di tengah kota. Dicari, ketemu ulama yang namanya Malik bin Dinar. Nah, ternyata setelah ketemu dengan ulama ini, abangnya berubah pikiran. Tadinya mau masuk Islam, abangnya nggak dapat hidayah, maka abangnya tidak jadi masuk Islamnya. Tuh, tadinya sudah mau masuk Islam, akhirnya tidak jadi masuk Islam. Kenapa? Karena gengsi dan juga takut kepada tetangga dan teman-teman. Jadi yang mendapatkan hidayah cuman adiknya doang, abangnya nggak dapat hidayah. Nah, inilah yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditegaskan dalam Al-Quran, bahwa hidayah itu bukan hak prerogatifnya manusia. Kata Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Laisa 'alaika, orang dana yang atas yaitu Muhammad hudahum, apa hudahum, petunjuk hidayah, walakinnallaha, akan tetapinya Allah lah yahdi may yasha, yang memberikan hidayah. Nah, adiknya dapat hidayah, abangnya kagak dapat hidayah. Tuh. Kenapa? Karena hidayah punya
Allah, bukan punya manusia. Bahkan seorang nabi sekalipun sekelas baginda Nabi Muhammad kita tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada siapa? Pamannya Abu Thalib. Tuh kata Allah, Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nabi Muhammad saja tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Padahal Nabi begitu sayang dan cintanya kepada Abu Thalib. Tapi karena hidayah itu bukan miliknya baginda Nabi, meskipun kekasihnya, seandainya hidayah ini berupa perhiasan, berupa barang yang bisa diambil, kata Nabi, akan aku hadiahkan kepada pamanku Abu Thalib. Abu Thalib luar biasa, membela Nabi, bahkan girang ketika Nabi lahir di hari Senin. Oh, namanya paman dapat ponakan laki-laki, girang bukan main, senang di hari Senin Abu Thalib. Maka dalam sebagian hadis riwayat, Abu Thalib di hari Senin itu diistirahatkan siksanya. Ketika Abu Thalib itu sudah mendekati ajal melalui sakit yang hebat, dalam arti bahwa kematian ini sudah pasti sudah mendekat kepada Abu Thalib, itu Nabi Muhammad di samping kepalanya Abu Thalib, pamannya, kata Nabi Muhammad, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ahajju laka biha indallah. Kata Nabi Muhammad, hai pamanku ya ammi, hai pamanku Abu Thalib, kul, katakan olehmu wahai paman, kalimat la ilaha illallah. Padahal Abu Thalib sudah mau meninggal, dalam kondisi sakit, berbaring payah, tidak bisa apa-apa, tapi masih ada harapan. Seandainya Abu Thalib mengucap kalimat la ilaha illallah. Padahal bukan disuruh ngerjain sholat, bukan disuruh ngerjain puasa, bukan disuruh zakat. Kata Nabi, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Ucapin kalimat la ilaha illallah. Padahal cuma ngucapin. Makanya kemarin saya bilang nggak boleh kita ngucapin selamat Natal. Kenapa? Itu ucapan membenarkan dan meyakinkan akan kebenaran Nabi Isa sebagai Tuhan dan wafatnya pada tanggal 25 Desember. Sama seperti ini, Abu Thalib nggak mau. Padahal cuma mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Belum sakit, cuma sakit doang payah. Seandainya Abu Thalib pada waktu itu mengucapkan la ilaha illallah, kata Nabi, uhajulaka biha indallah, saya akan jadikan ini hujjah dalil kepada Allah bahwa engkau telah bertauhid kepada Allah. Tapi kan lagi-lagi bahwa hidayah ini bukan milik Nabi. Ketika Abu Thalib sudah payah cuma ngucapin la ilaha illallah nggak mau. Pertama, Abu Thalib itu gengsi sama temannya. Siapa temannya? Abdullah bin Abi Umayyah. Ketika Abu Thalib mau meninggal, ada temannya Abdullah bin Abi Umayyah sama Abu Jahal nyaksiin ketika meninggal, maka nggak mau dia gengsi. Kata Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, hai Abu Thalib, emangnya kamu mau meninggalin agama nenek moyang kita yang telah kita sembah dari zaman dulu? Akhirnya diem aja Abu Thalib. Emang teman ini gambaran dari orang itu. Makanya baik-baiklah kita mencari teman. Ya, kata pepatah Arab, as-sahibu sahibun. Teman itu yang ngegaet, teman itu yang menggiring. Masalul jalisis shalih wal jalisus su kamasalis sahibul miskin. Teman itu adalah gambaran dari apa akhlaknya seperti apa.
Kalau misalkan Bang Haji Asim temennya dagang minyak wangi, biar Bang Haji Asim kagak beli minyak wangi, saya yakin insya Allah ikut wangi. Habis emang apa? Kan kagak beli. Ya temennya dagang minyak wangi, dia cobain sedikit, cuman wanginya kagak jelas. Ada minyak kembang 1000 bunga, ada minyak kenjo, ada minyak internity, ada minyak tek-tek bengek, nggak jelas. Kenapa? Ya tapi kan wangi, karena temennya jual minyak wangi. Tuh, sama Abu Thalib sebenarnya mengimani, cuman nggak mengucap, gengsi sama Abu Jahal. Tapi sebaliknya, kalau temennya berteman salah nyari teman, ya repot. Kulit berteman sama kayu, ya dikemplangin mulu tiap hari. Kulit berteman sama kayu, tiap hari dikemplangin, jadi apa? Jadi beduk. Ada johor, dipukulin kulit. Ada asar, dipukulin kulit. 5 kali sehari dipukulin. Salah jadi temennya sama kayu dan drum. Coba kalau misalkan kulit bertemannya sama Quran, pasti diciumin. Tuh. Nah, Abu Thalib tidak dapat hidayah. Padahal Nabi begitu cintanya kepada pamannya karena yang mengurus Nabi. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta, hai Nabi Muhammad, kau tidak bisa mendapatkan memberikan hidayah kepada yang orang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi hidayah itu Allah yang memberikan. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah sudah tahu siapa-siapa yang akan diberikan hidayah. Maka hidayah ini adalah nikmat Allah yang paling besar. Meskipun sebagian ulama ada membagi hidayah terbagi menjadi 2. Ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Hidayah irsyad itu hidayah yang menjadi petunjuk, bisa diberikan oleh Nabi. Tetapi hidayah taufik yang dimaksud ayat tadi, innaka la tahdi man ahbabta wallahu a'lam bimuradi, itu adalah hidayah taufik. Nah, sama ketika Abu Thalib ini wafat dalam keadaan musyrik, tidak tauhid kepada Allah, sahabat bertanya, wahai Nabi, hal nafa'ata Abu Thalib bisyai'in, apakah engkau bisa memberikan manfaat kepada Abu Thalib? Fa innahu kana yahudu, sebagaimana dia ini Abu Thalib selalu membelamu, wa yaghdabu laka, dan selalu marah apabila kau disakiti oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Kata sahabat nanya, wahai Nabi, Abu Thalib kita tahu meninggal dalam keadaan musyrik, apakah engkau bisa memberikan manfaat terhadap pamanmu itu? Qala, maka berkata Nabi, na'am, iya, saya bisa memberikan manfaat. Apa? Huwa fi dohdohin min nar. Abu Thalib itu ada di dohdohin min nar. Dohdohin min nar itu ada di atas neraka, bukan di bawah. Walaula ana, seandainya bukan karena aku, lakana fi darki asfali minan nar. Kalau tidak ada akunya, Abu Thalib adanya di bawah kerak api neraka. Maka sebagian riwayat ada yang menjelaskan bahwa Abu Thalib itu mendapatkan siksa paling ringan. Konon di dalam hadis-hadis lain dikatakan apa siksanya? Memakai sendal jepit dari neraka, tetapi yang dipakai sendal yang mendidih otaknya itu udah paling ringan, kata Nabi. Nauzubillah. Nah, hidayah ini tidak didapat sama abangnya tadi. Abangnya tidak masuk Islam, yang masuk Islam itu adiknya. Nah, ketika sudah masuk Islam, adiknya ini wajah al-akhul asghar, dan datanglah kakak adiknya ini yang kecil, ma'a auladihi dalam serta piro-piro anaknya akhul asghar, wa ma'a imro'atihi lan ing dalam sertane bojone asghar, wa dakhalu lan pada melebuh kabeh bainan nas ing dalam lantaran manusia, fil majlisi ing dalam majlis, wa jalasu lan padha duduk kabeh hatta faragha hingga rampung
Malik, yaitu Imam Malik bin Dinar, min kalamihi, saking dauhan Syekh Malik, bahwa anjihi lan pitutur Syekh Malik, summa qoma, kemudian ngadep ilaihi marang Syekh Malik sopo asyabu wong anom, wa qassa, dan mengkisahkan alaihi ing atasnya Syekh Malik qissata ing cerita yang tadi, wasa'alahu an yuridu alaihi Islam. Jadi ini akhirnya yang tadi adiknya masuk Islam. Bukan hanya dia, anaknya diajak juga. Wa ma'a imratihi, istrinya diajak juga masuk Islam. Jadi masuk Islam, abangnya enggak pulang. Nah, setelah masuk Islam, lalu minta ajarkan agama Islam kepada Malik bin Dinar. Nah, karena dia mu'alaf, bahasanya mu'alaf kalau sekarang, kata Malik bin Dinar, Idris, duduklah hatta ajma'alaka min ashabi, hingga ngumpulkan ingsun laka kanggo sira min ashabi syai'in, saking konco-konco ingsun syai'an, sesuatu min amwali dunia, tetap saking pirang-pirang bendane dunia. Jadi kata ini Syekh Malik bin Dinar, karena orang mu'alaf ini dikumpulin duit, katanya udah duduk dulu. Kenapa Kiai? Barangkali kalau sekarang gitu, duduk dulu, saya mau mintain duit dulu sama panitia, sama pengurus masjid DKI. Kali aja ada duit 1 juta 2 juta buat ente, karena ente mu'alaf bahasanya. Apa jawaban tadi adiknya yang kecil ini yang masuk Islam, anak dan istrinya? La uridu, saya tidak pengen, an abi ad-din di dunia, ngejual agama saya dengan dunia, cuman soroba, sampai begitu. Jadi nggak mau. Beda sama sekarang. Orang sekarang mu'alafnya dari tahun 2000 sampai sekarang masih minta aja, saya mu'alaf, padahal mu'alafnya tahun 2000. Kalau tahun 2000 satu mu'alaf, tahun 2023 ya udah kagak boleh mintain duit. Ini kan, sedangkan hari ini yang cerita ini, adiknya yang kecil ini masuk Islam sama anak sama bininya, ditawarin duit sama Syekh Malik bin Dinar, tungguin saya mau mintain duit sama DKI masjid kali pada mau nyumbang. Apa jawabannya? La uridu an abi adin dunia, saya tidak pengen agama saya ditukar dengan dunia. Oh, wah hebat. Suman soropa, akhirnya pergi orang ini. Pergi, udah nggak usah. Saya cuma butuh ilmu agama, saya tidak butuh duit itu. Suman soropa pada khola khorbatan, pergi masuk di satu rumah udah nggak kepake. Pawajada fiha baitan ma'muran. Palamma asbaha, maka dia tinggal di rumah itu, udah nggak kepake. Palamma asbaha, maka tatkala manjing isuk-isuk sisab minal qad, dari hari qolat, maka ngucap lahu maring syab imro'atuhu, bojona syab, idhab bang, kata bininya gini, bang, idhab ila suq, pergilah ke pasar, watlub amalan, carilah satu pekerjaan, wastari bi ujratika, lan tuku siro kalawan upah, bi ujratika syai'an, sesuatu. Jadi nggak mau minta-minta, dia diam di satu rumah. Kata bininya, udah cari kerjaan ke pasar supaya dapat duit. Summa qoma, terus berangkat pada haba, berangkat ini Syihab yang tadi masuk Islam, ila suq, ke pasar. Falam yastajirhu, maka ora ada yang ngasih kerjaan. Berangkat ke pasar nganggur, kagak ada. Kali gitu suruh manggul apa nggak ada. Kesian. Ahadun, salah seorang juga pakola, maka berkata ini si Syab yang tadi masuk Islam, fi nafsihi, ing dalam hatinya Syab, hatta amala, hingga amal ingsun, fihi, ing dalam masjid lillahi ta'ala. Udahlah, gue di pasar, udah ke pasar, usaha ya udah. Kata bininya, bang, abang ke pasar dari kerjaan, kali ada yang nyuruh bawa pangkulan, nanti itu duit beliin apa kek. Dia udah pergi ke pasar, ternyata kagak ada yang nyuruh, manggul, pokoknya kagak ada kerjaan lah.
Aduh, bingung dah kalau begini. Akhirnya dalam dirinya dia ngomong, hatta amala fihi, udahlah kalau begini saya mau beramal aja. Sama siapa? Sama Allah. Pada khola, maka manjing itu syab masjidan ing hiji masjid matrukan kang ditinggalin di masjid. Akhirnya ini yang tadi masuk Islam, udahlah kok kalau begini mah mau nyari masjid aja. Nyari masjid, ada masjid yang udah ditinggalin sama jamaah. Sholat, kemudian sholat itu si syab fihi ing dalam masjid lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala ilalail sampai malam. Akhirnya udah dalam gua sholat di masjid sampai malam. Summa roja'a tuluy balik itu si syab ila manzilihi ke rumahnya. Supro yadaini, sambil tangannya nggak bawa apa-apa, kosong, nggak bawa apa-apa, hale kosong tangannya itu si orang yang masuk Islam. Faqalat, dan berkata imro'atuhu, istrinya, alam tajidal yaum syai'an, apakah abang pulang dari pasar bawa sesuatu? Faqala, maka berkata itu si rojul, ayyatuhal mar'ah, hai perempuan, hai wong wadon, amiltul yaum, hari ini saya bekerja lil malik, di satu raja, falam yu'ti syai'an, dan raja itu nggak ngasih saya duit. Asa an yu'tiya goda, mungkin ngasihnya besok. Tuh, akhirnya babah tuh mereka tidur jami'an, semuanya, anaknya, bininya, dia ja'i'ina, sambil lapar. Tuh, jadi ini yang tadi masuk Islam kerjaan kagak dapat, akhirnya sembahyang di masjid, pulang ditanya sama bininya, bang abang bawa duit kagak? Emang kagak bang nggak kerja? Habis tadi saya kerja, cuman kerjanya sama pangeran, kerjanya sama seorang raja, tapi saya udah kerja, raja nggak ngasih duit. Besok kali mah raja ngasih duit, kata lakinya. Ya sudah kalau begitu, akhirnya dia tidur dalam kondisi lapar. Falama asbaha minal ghad, maka tatkala pagi itu datang, fakharaja, keluar lagi nih orang yang tadi masuk Islam, ila suq, ke pasar. Jadi dia bohong sama bininya. Tuh. Ke pasar, falam yajid amalan, sama juga kagak ada yang nyuruh, kali ada yang nyuruh manggul-manggul, kagak. Akhirnya dia pada haba ila dalikal masjid, datang lagi ke masjid, wa shalla fihi, dan sholat di masjid. Summa roja'a, datang akhirnya pulang juga sore-sore ke rumah. Suprol yadaini, tangannya kosong. Faqalat, maka berkata lahu itu lahu bagi itu si rojul, imro'atu, bininya, nanya lagi, bang abang udah hari kedua dapat kerjaan apa, bawa duit apa? Dijawabnya sama, saya kerja sama raja, cuman raja hari ini nggak ngasih duit. Raja nggak ngasih duit. Udah berapa hari? Udah dua hari. Sabarnya luar biasa, diuji oleh Allah. Jadi dia ngebohongin sama bininya, bohongnya tapi bener, saya hari ini kerja sama Allah, tapi Allah tidak memberikan duit, cuman nggak dibahas bahasa Allah, cuman saya kerja dengan seorang raja. 2 hari saya kayak model begitu. Bagaimana kelanjutannya? Setelah 2 hari dia tidak mendapatkan pekerjaan di pasar, tidak bawa duit. Bagaimana kelanjutan kisah dari seseorang yang masuk Islam, yang tidak mau menerima harta pemberian dari orang-orang Islam? Kita lanjutkan di hari ketiga, insyaallah besok. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh YouTube-nya? Dr. Masud MA.